Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengerjakan pada bagian lab 836 terkait dengan netconf to access iOS XE device. Nah, di sini kita akan menggunakan netconf untuk mengakses perangkat iOS XE. Ada beberapa bagian tahapan yang akan kita kerjakan. Pada bagian pertama, di sini kita akan build the network and verifikasi connectivity. Kita akan membangun jaringan dan memverifikasi konektivitas. Lalu kita akan di bagian kedua itu akan di sini menggunakan session pada bagian netconf untuk mengumpulkan gather informasi. Berarti kita akan mengumpulkan informasi. Nah, di sini kita akan menggunakan NC client untuk connect atau terhubung ke netconf. Lalu kita akan juga menggunakan NC client untuk mengambil sebuah konfigurasi. Lalu kita akan juga menggunakan NC client untuk kita konfigurasi ke device-nya atau perangkatnya. Dan pada bagian 6 kita akan challenge-nya adalah modifikasi perangkat yang digunakan dalam lab ini. Oke. Nah, di sini jadi kita kan akan menggunakan network konfigurasi protokol netconf ya, yang didefinisikan dalam RVC. Nah, mungkin ini kita menggunakan model data yang akan berkomunikasi dengan beberapa perangkat dalam jaringan. Nah, jadi di sini kita nanti akan mendefinisikan data yang dikirim melalui protokol manajemen jaringan seperti netconf. Jadi saat menggunakan netconf untuk mengakses perangkat iOS, datanya nanti akan dikembalikan dalam format XML. Oke, kita show 56101 sama ya, kayak gini 56101. Kita coba dulu untuk kita ping. Oke, bisa. Kemudian kita coba untuk SSH. Kita coba SSH. Passwordnya Cisco 123 tanda seru. Oke, sudah. Verifikasi koneksi SSH juga sudah bisa. Kemudian kita juga selanjutnya akan menggunakan di sini ya, pada bagian kedua kita akan menggunakan sesi netconf untuk mengumpulkan sebuah informasi. Jadi pada bagian ini kita akan verifikasi bahwa netconf itu berjalan dan memang mengaktifkan netconf. Jika memang belum, dan nanti ketika sudah diaktifkan kita akan verifikasi bahwa netconf-nya siap untuk koneksi SSH seperti itu. Nah, di sini kita coba cek dulu apakah NC SSHD-nya running atau tidak. Oke, ini di sini dia running ya. Running, kemudian kita Oke, ini ketika tidak running ya. Jadi nggak usah kita coba. Nah, selanjutnya jika sudah, kita bisa exit. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba akses dari netconf untuk di terminal SSH. Jadi di sini kita akan membuat sesi SSH dengan CSR1. Tetapi di sini catatannya sebentar. Oh, jadi di sini kita akan menentukan portnya ya.
Portnya adalah 830. Seperti itu. Kita coba. Dan kita akan masukin passwordnya adalah Cisco 123. Oke, nah kita lihat di sini CRS 1 dia akan merespon dengan pesan, yaitu di sini adalah hello, yang mencakup lebih dari 400 baris output yang mencantumkan semua dari kapasitas dari netconf-nya. Nah, di akhir pesan netconf-nya di sini akan didefinisikan dengan tanda yaitu ini. Kita lihat di sini sama ya. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada bagian part yang ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan memulai untuk pada bagian sesi netconf untuk mengirimkan pesan hello dari klien. Jadi untuk memulai sesi netconf, klien perlu untuk mengirimkan pesan hello sendiri. Jadi pesan hello itu harus mencakup versi kapasitas dasarnya. Nah, di sini kita perlu untuk pada bagian copy dan paste XML code. Jadi sini kita akan menyalin dan akan kita paste pada bagian kode ini dalam sesi SSH. Coba kita cek pada bagian CSR di sini. Show. Di sini full netcon SSH Cisco. Oke, sudah. Kemudian pada bagian keempat ya. Nah, di sini send RPC message to iOS XA device. Jadi selama sesi SSH, klien netconf ini dapat menggunakan pesan remote RPC. RPC itu remote production call untuk mengirimkan operasi netconf ke perangkat iOS. Tabelnya mencakup beberapa operasi netconf. Nah, umumnya itu seperti ini. Get itu untuk mengambil running konfigurasi dan juga informasi status pada perangkat tersebut, state device. Kemudian get config itu untuk mengambil semua bagian dari data store konfigurasi yang memang sudah ditentukan spesifik. Nah, edit config itu untuk memuat memuat semua atau part itu bagian konfigurasi ke store konfigurasi yang memang sudah ditentukan. Kalau copy ini dia untuk mengambil seluruh data store konfigurasi dengan yang lainnya. Kemudian kalau untuk delete itu spesifik, dia hanya menghapus data storage konfigurasi. Commit ini untuk menjalin kandidat data store ke running data store. Nah, lock dan unlock berarti ini mengunci atau dia akan membuka kunci seluruh data store sistemnya. Seperti itu.
close session itu dia mengakhiri sesi netconf-nya, kemudian kill session itu ialah mengakhiri sesi netconf secara paksa. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita perlu di sini copy dan paste the following RPC get message XML code into the terminal SSH session to informasi about the interface on R1. Jadi salin dan tempel kode XML di sini pesan get ya ke dalam SSH terminal untuk mengambil informasi terkait dengan interface pada R1. Nah, di sini perlu dilihat ya bahwasannya di sini perlu dilihat bahwasannya XML itu tidak memerlukan indentation atau will space. Oleh karena itu, si CRS ini akan mengambilkan urutan panjang data berupa itu. Contohnya di sini. Kemudian salin XML yang dikembalikan, tetap jangan karakter. Oh. Oke, selanjutnya untuk kita akhirin itu kita bisa menggunakan perintah ini. Jadi untuk menutup sesi netconf-nya. Kita coba. Sisa goceng. Mana mau jalan sama cewek kayak gini? Cuman udah malam. Oke, sudah ya. Kemudian di sini kita lihat dulu pada bagian CSR. Show net. Tentuin ayamnya. Dari mana, Pan? Dari mana, Pan? Punya ini siapa? Punya There are not active session. Oke. Kemudian part yang ketiga. Di sini kita akan menggunakan NC client untuk terhubung ke netconf. Jadi di sini bekerja dengan netconf tidak mengharuskan bekerja dengan pesan RPC. Di sini dijelaskan. Dan XML. Di bagian ini kita akan belajar cara menggunakan model Python NC client untuk berinteraksi dengan mudah dengan perangkat jaringan menggunakan netconf seperti itu. Nah, kita lihat di sini di langkah pertama kita akan verifikasi dulu NC client-nya terinstall dan memang dia siap digunakan atau tidak. Seperti itu kita coba. Sini kita NC client ya. NC client. Iya. NC client 06.7. Kemudian setelah itu kita bisa buka terminal di sini. Kita buka. Udah gue buang lagi, Pak.
Oke, di sini kita buka dulu. Sini tuker. Kemudian di sini kita perlu untuk membuat, kita akan membuat untuk script NC client-nya untuk dapat kita koneksikan ke nConf service. Di sini kita akan coba dulu untuk navigasi ke direktori sudah ya. Kemudian kita akan buat subdirektori. Kita buat dulu subdirektorinya. Oke, setelah itu kita buat file baru dan perlu kita berikan nama file tersebut adalah nclient.conf.py. Setelah itu kita akan buat variable. Jadi dalam file tersebut kita akan import class manager dan juga modul pada NC client. Kemudian kita buat variable min m. Nah, variable min m ini nantinya akan merepresentasikan metode connect. Jadi metode connect itu mencakup semua informasi yang diperlukan untuk terhubung ke layanan netconf yang berjalan pada CRC1 seperti itu. Oke, selanjutnya di sini pada bagian step ketiga. Jadi di sini kita perlu add the print function to the script so that the netconf capability for the CR1 are listed. Jadi kita akan tambahkan fungsi print ke script sehingga kapasitas netconf untuk CR-nya itu bisa kita cantumkan. Gitu. Nah, di sini kita gunakan for loop ya. Jadi dan fungsi printnya untuk nampilin kapasitas pada bagian perangkat.
Oke, ini hasilnya ya. Capacity notifikasinya 1/1. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke part yang ketiga. Di sini akan menggunakan NC Client untuk mengambil konfigurasi. Jadi pada bagian ini kita akan menggunakan NC Client netconf untuk mengambil konfigurasi untuk di CSR1 menggunakan modul itu XML DOM mini DOM gitu. Nah, di sini kita gunakan fungsi getConfig ya. Kita ngambil getConfig di sini untuk ngambil running config untuk R1. Nah, jika kita ingin melewati tampilan output kapasitas 400, di sini ya, kapasitas 400. Jadi kita bisa komentar pada blok pertanyaan untuk mencetak kapasitas. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini ya. Print pada bagian ini. Nanti kita akan kasih petik 3. Kemudian untuk menggunakan metode getConfig, di sini objeknya netconf kan ya, metodenya. Untuk ambil konfigurasi di CSR1 itu metodenya getConfig untuk kita harapkan parameter string source-nya itu dapat menentukan data storage di netconf. Nah, kemudian nanti kita akan jalankan. Kita ubah dulu seperti ini. Oke, jadi pada bagian di sini, pada bagian part kedua, itu kita kan menggunakan Python untuk prefix XML ya. Jadi di sini kita di awal script kita tambahkan dulu untuk import XML, kemudian kita print sederhana menggunakan print netconf replay ya. Kemudian kita simpan dan di sini kita akan menghasilkan seperti ini. Di sini sudah saya coba, hasilnya berhasil. Nah, kemudian di part yang ketiga, di step ketiga, sorry. Oh, sebentar. Ini di sini kita harus buat create variable ya. Kita gunain getConfig ya di sini untuk ambil model yang tertentu. Coba kita buat. Oke, ini hasilnya ya. Jadi di sini terlihat natif. Begitupun juga di sini. Nah, selanjutnya kita perlu untuk pada bagian kelima ya. Jadi pada bagian kelima sini kita itu menggunakan NC Client untuk mengkonfigurasi perangkatnya. Seperti itu. Nah, di sini perlu juga untuk kita jadi di sini kan kita menggunakan NC Client untuk mengedit hostname ya, untuk si SR1-nya. Jadi kita perbarui perangkatnya. Jadi sebelumnya itu kita telah mendefinisikan variabelnya. Kita perlu definisikan variabel di sini hostname ya, menggunakan ini. Kemudian nah, di sini kita menggunakan juga untuk fungsi edit di objek netconf min_m untuk mengirim konfigurasi penyimpanan hasilnya ke variabel netconf replay.
seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di sini fungsi si edit config ini fungsinya ini mengembalikan pesan balasan RPC XML dengan statusnya oke. Seperti itu. Nah, kemudian nanti simpan dan jalankan program seperti ini. Oke, ini hasilnya untuk bagian hostname Cisco. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat juga untuk pada bagian edit. Nah, selanjutnya di sini kita akan pada step kedua ya, kita akan menggunakan NC client untuk membuat new loopback interface pada R1. Jadi di sini variabel dari netconf loopback dia akan menampung konfigurasi untuk interface loopback baru. Nah, di sini kita perlu tambahin script di NC client conf py pada bagian ini. Jadi nanti dia akan menggunakan deskripsi apapun yang memang diinginkan, namun hanya akan digunakan untuk karakter alfanumerik saja gitu. Nah, kita tambahkan juga fungsi edit config ya. Di sini edit config berupa script nc client conf untuk mengirimkan konfigurasi loopback baru ke R1. Kemudian nanti cetak hasilnya akan seperti ini. Dan untuk pada bagian ini kita coba dan hasil outputnya adalah seperti ini. Signal version status oke. Selanjutnya pada bagian CR, di sini kita bisa cek ya, dia ada 10.111 yes, dan hasilnya up. Kemudian kita coba lagi show run. Sepuluh 11255. Oke. Nah, oke, clear. Selanjutnya pada bagian step langkah ketiga, di sini kita buat untuk interface loopback baru dengan alamat IP versi 4 yang sama. Di sini kita perlu untuk buat variabel baru netconf new loop untuk menampung konfigurasi yang memang membuat interface loopback 2. Tapi alamatnya adalah alamat IP versi 4 dengan loopback 1, yaitu di sini 10.1.1.1/24 seperti itu. Oke, kita coba. Oke, ini udah pada bagian tahap terakhir ya. Tadi sudah kita coba bahwasannya hasilnya memang dia loopback 1, di sini dihasilkan yaitu 10.111. Nah, di sini hanya challenge untuk modifikasi secara keseluruhan yang memang udah kita coba tadi secara satu persatu. Keseluruhannya adalah konfigurasinya untuk code-nya di sini. Oke. Nah, mungkin itu saja. Karena kita sudah selesai dan hasilnya sudah memuaskan, kita akan lanjut ke selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.